sini dalam bab pertama ini, bab 1 yang berjudul The Nature of Negotiation, kita membahas sifat negosiasi. Sebelum itu, apa sih negosiasi? Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Salah satu karakteristik utama dari situasi negosiasi ini adalah para pihak saling membutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Artinya, mereka harus berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu tentang strategi and tactic of distributive bargaining, di mana terdapat 3 titik. Yang pertama, titik awal, terdapat pada pernyataan pembuka masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, ada titik target, disimpulkan saat negosiasi berlangsung. Dan yang terakhir, ada titik perlawanan, di mana seseorang memilih untuk menghentikan negosiasi yang harus dirahasiakan. Oke, baik, selanjutnya ada bab 3 mengenai strategi and tactic of integrative negotiation, di mana integrative negotiation ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuannya, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hasil dari negosiasi ini adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya kita memasuki bab 4 mengenai negosiasi strategi and planning. Dalam materi ini terdapat langkah-langkah utama dalam perencanaan. Yang pertama, goals. Yang kedua, strategi, dan yang ketiga, planning. Dalam menyusun dan melakukan strategi negosiasi, langkah pertama yang dilakukan oleh negosiator yaitu menentukan tujuan. Negosiator harus mengantisipasi tujuan apa yang ingin mereka capai dan fokus pada bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, strategi, mengacu pada rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan seseorang dalam negosiasi. Dan yang terakhir ada planning. Penentu utama keberhasilan negosiasi adalah perencanaan yang dilakukan sebelum dialog. Nah, selanjutnya bab 5, yaitu mengenai etika dalam negosiasi. Kenapa sih etika itu penting dalam negosiasi? Etika secara luas diterapkan untuk apa yang benar atau yang salah dalam situasi tertentu, atau proses untuk menetapkan standar tersebut. Etika berperan penting dalam negosiasi karena membantu membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya bab 6 mengenai persepsi, kognisi, dan emosi. Yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan usaha fisik dan psikologi yang rumit. Hal ini dapat didefinisikan sebagai proses penyaringan. Persepsi adalah cara seseorang memandang pihak lain, situasi, atau informasi dalam negosiasi. Persepsi dapat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua ada kognisi, berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi dan membuat keputusan dalam negosiasi. Fungsi kognisi ini mencangkup cara seseorang menganalisis, menilai resiko, dan mencari solusi dalam negosiasi. Yang terakhir ada emosi. Emosi merupakan perasaan yang dialami dan diekspresikan oleh negosiator selama proses negosiasi. Contohnya seperti marah, cemas, frustasi, ataupun senang. Emosi yang ketujuh ada tentang komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan negosiator mencapaikan ide, memahami perspektif lawan bicara, dan membangun hubungan yang saling percaya antara pihak-pihak berlangsungnya negosiasi. Selanjutnya bab 8 mengenai finding and using negotiation power. Dalam negosiasi, kekuatan adalah kemampuan untuk mewujudkan hasil yang negosiator inginkan, atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Selanjutnya ada bab 9 mengenai influence atau pengaruh. Dalam negosiasi, kemampuan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan pihak lain agar lebih dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat rute menuju pengaruh. Yang pertama, rute sentral adalah jalur pengaruh yang bergantung pada pemikiran yang mendalam. Contohnya, dalam negosiasi, rute sentral digunakan ketika negosiator memberikan data
dan bukti menjelaskan keuntungan yang jelas tentang bagaimana kesepakatan akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah rute periferal menuju pengaruh, adalah jalur pengaruh yang tidak memerlukan pemikiran yang mendalam, tetapi lebih mengandalkan isyarat-isyarat yang bersifat dangkal atau emosional. Contohnya, negosiator yang bersikap ramah dan terbuka membuat lawan bicaranya merasa lebih nyaman dan cenderung menyetujui kesepakatan tanpa adanya menganalisa yang lebih dalam. Selanjutnya ada bab 10 mengenai relationship and negotiation. Elemen utama dalam negosiasi hubungan ini, pertama ada reputasi, merupakan persepsi yang dimiliki pihak lain tentang karakter, penampilan seseorang, atau sebuah organisasi yang terdapat dalam negosiasi. Contohnya, sebuah perusahaan dengan reputasi baik cenderung lebih mudah mendapatkan kesepakatan dan kepercayaan dari pihak-pihak lain dibandingkan perusahaan yang sering melanggar janjinya dan tidak transparan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua, kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak dengan itikad baik dan menjaga komitmen yang telah dibuat. Dan yang terakhir, ada keadilan di mana bukan hasil saja yang adil, tetapi proses yang adil bagi kedua belah pihak.